Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Ikhlas, BP 181024-1005, jurusan Budidaya Perkebunan, Prodi Agroekoteknologi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi PowerPoint Agroklimatologi yang berjudul tentang iklim tropika. Nah, yang pertama, apa itu tropika? Diambil sumber dari Wikipedia. Tropika adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di ekuator, yaitu yang dibatasi oleh dua garis lintang 23, derajat lintang selatan dan 23, derajat lintang utara, yaitu garis balik utara (GBU), Tropic of Cancer di utara, dan di balik selatan (GBS), Tropic of Capricorn di selatan. Nah, kata tropika ini memiliki kata sifat yaitu tropis. Kata tropika berasal dari bahasa Yunani tropos yang berarti berputar, karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut tahun. Area tropika ini terletak di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23, derajat lintang selatan, dan mencakup seluruh bagian bumi dalam setahun, mengalami 2 kali dikelilingi oleh matahari tepat berada di atas kepala. Nah, selanjutnya wilayah-wilayah yang mencakup wilayah tropika. Negara-negara barat yang termasuk dalam wilayah dengan iklim tropis diantaranya: yang pertama, semua negara di Amerika Tengah; yang kedua, semua wilayah di Kepulauan Karibia; yang ketiga, Nassau di Kepulauan Bahama; yang keempat, bagian di atas Amerika Selatan termasuk Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, dan selanjutnya. Yang kelima, negara-negara di Timur Tengah yang termasuk dalam iklim tropis adalah Yaman, sebagian wilayah selatan Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab. Dan yang keenam, negara-negara Asia yang beriklim tropis, yaitu semua negara Asia Tenggara yang termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan lainnya. Dan selanjutnya Hong Kong, selanjutnya sebagian wilayah Taiwan, sebagian wilayah selatan India, sebagian wilayah Bangladesh. Untuk yang ketujuh, sedangkan untuk Afrika, hampir semua negara termasuk ke dalam wilayah iklim tropis, kecuali negara Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, dan Afrika Selatan. Dan untuk wilayah Eropa, tidak ada negara yang termasuk dalam iklim tropis di sana. Selanjutnya, apa itu cuaca? Cuaca, secara umum pengertian cuaca ialah suatu keadaan atmosfer di wilayah pada waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, serta kondisi udara lainnya. Pendapat lain juga mengatakan pengertian cuaca ini ialah suatu keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dengan cakupan sempit dalam waktu yang pendek. Nah, cuaca ini terjadi dalam waktu yang sangat pendek, bukan dalam jangka waktu yang sangat lama, yang relatif singkat, misalnya hujan, terus panas, cuaca berawan. Nah, lanjut, cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Perbedaan ini bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya karena perbedaan lintang bumi. Di permukaan bumi, suhu biasanya berkisar antara lebih kurang 40 derajat Celcius. Selama ribuan tahun, perubahan orbit bumi juga mempengaruhi jumlah dan distribusi energi matahari yang diterima oleh bumi dan mempengaruhi iklim jangka panjang. Oke, di sini kita pasti mengenal dengan cuaca, musim, dan iklim. Nah, apa sih perbedaan cuaca, musim, dan iklim? Baik, saya akan menjelaskan apa perbedaan antara mereka bertiga. Untuk yang pertama,
Cuaca. Cuaca itu adalah cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya, sesuai yang telah saya jelaskan sebelumnya. Perbedaan ini bisa terjadi karena sudut pemanasan matahari yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya karena perbedaan lintang bumi. Contoh cuaca ini sendiri yaitu cuaca cerah, berawan, hujan, dan lain-lainnya. Oke, masuk dengan pengertian musim. Musim ini terjadi dalam waktu yang lebih lama dari cuaca, dalam jangka waktu yang lebih lama dari cuaca, dan terobservasi dalam hitungan bulan, bukan dalam waktu yang pendek. Musim merupakan salah satu pembagian utama tahun, biasanya berdasarkan bentuk iklim. Biasanya dalam satu tahun ada 4 musim di beberapa wilayah atau dalam beberapa iklim. Nah, di Eropa ada 4 musim. Yang pertama musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Sedangkan di Indonesia merupakan negara yang tropis, hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Lanjut, untuk pengertian iklim sendiri, yaitu kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain dan terjadi dalam waktu yang lebih lama dari musim dan terobservasi dalam hitungan tahun. Nah, bumi ini dibagi dalam 4 kondisi iklim. Yang pertama, iklim tropis yang sedang kita bahas sekarang ini. Terus iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin yang ada pada kutub. Bisa dilihat di gambar sebelah letak-letak untuk iklim. Iklim tropis berada di tengah garis khatulistiwa. Untuk iklim subtropis berada dekat iklim tropis. Selanjutnya iklim sedang dan iklim dingin berada di kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Semoga gambar di samping bisa memahami para pendengar dan pembaca. Oke, lanjut. Unsur-unsur cuaca. Yang pertama itu yaitu suhu atau temperatur udara. Beberapa faktor yang membuat suhu udara itu berbeda diantaranya yaitu yang pertama, durasi dari sinar matahari ke bumi yang dipengaruhi oleh adanya letak lintang suatu wilayah. Jadi durasi sinar matahari bumi ini berbeda-beda dari letak wilayah berdasarkan dipengaruhi oleh letak lintangnya gitu. Lanjut, yang B, ketinggian pada suatu wilayah, area yang datar itu umumnya menerima panas yang lebih besar. Nah, yang ketiga, yang C, kondisi awan. Semakin banyak awan pada suatu wilayah, maka panas matahari tersebut akan banyak diserap oleh awan atau tertutupi oleh awan, sehingga bumi menyerap panas lebih sedikit. Jadi bumi menerima panasnya lebih sedikit karena diserap oleh awan itu sendiri. Lanjut yang D, atau yang keempat, kondisi tumbuhan di bumi. Semakin banyak tumbuhan tinggi atau pohon, maka panas matahari tersebut akan tertahan oleh tumbuhan yang tinggi tersebut. Nah, yang E, sudut pada penyinaran matahari, sudut yang terbentuk oleh sinar matahari pada bidang permukaan bumi. Lanjut, yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara ini merupakan suatu gaya yang timbul karena keberadaan berat lapisan udara, yang mana tekanan tersebut dapat atau bisa berubah-ubah. Tekanan udara itu disebut juga dengan kerapatan massa udara di dalam suatu wilayah tertentu. Tekanan udara dapat diukur dengan alat yang bernama barometer. Nah, selanjutnya nomor 3, kelembapan udara. Apa itu kelembapan udara? Kelembapan udara adalah jumlah kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Kandungan uap air tersebut dapat berubah-ubah serta tergantung pada suhu udara di suatu tempat. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara ini ada juga, yaitu dinamakan dengan hygrometer. Selanjutnya, angin. Angin ini merupakan suatu aliran udara dalam jumlah besar diakibatkan oleh rotasi bumi
serta juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Alat yang mengukur angin ini disebut juga dengan anemometer. Nah, lanjut curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah atau intensitas air yang turun di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Nah, intensitas yaitu berapa banyak intensitas curah hujan dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu sejam, sehari, maupun dalam beberapa jam gitu. Besar curah hujan di tiap-tiap wilayah berbeda-beda, tergantung garis lintang, arah angin, suhu udara, dan ketinggian tempat. Alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan yaitu ombrometer. Kemudian lanjut dengan macam-macam cuaca. Cuaca ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu cuaca cerah. Ini merupakan suatu keadaan yang mana matahari bersinar jernih serta udara tidak begitu panas. Pada saat cuaca cerah, umumnya hujan tersebut tidak akan turun. Lalu yang kedua, cuaca panas. Ini merupakan keadaan di mana udara terasa kering karena panas sinar matahari. Keadaan tersebut terjadi pada saat cahaya matahari tegak lurus ke bumi. Lalu yang ketiga, cuaca berawan. Ini merupakan suatu keadaan yang mana terdapat sejumlah awan yang bergerombola di langit sehingga sinar matahari itu tidak terasa panas sebab terhalang oleh awan. Jadi cuaca berawan ini adanya gerombolan awan yang menutupi langit sehingga panas dihalangi oleh awan tersebut dan tidak terasa panas bagi yang di bawah awan gitu. Oke, lanjut. Cuaca sejuk. Cuaca sejuk adalah suatu keadaan yang mana humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup cepat, serta suhu udara rendah. Lalu cuaca berangin ini merupakan suatu keadaan di mana angin bergerak dengan cukup kuat sehingga dapat atau bisa menggerakkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Misalnya ada sampah-sampah yang berterbangan, daun-daunan, serta bisa juga menggoyahkan tanaman atau pohon. Saat cuaca berangin, umumnya langit itu agak berawan serta suhu udara cenderung rendah. Lalu selanjutnya cuaca hujan. Ini merupakan suatu keadaan yang mana titik-titik air yang berada di langit itu berubah menjadi tetesan air. Titik-titik air itu berasal dari penguapan air yang ada di permukaan bumi, seperti penguapan di danau, di sungai, laut, serta di tempat lainnya yang disebabkan oleh panas matahari yang menyebabkan penguapan pada air. Nah, selanjutnya kita masuk pada iklim tropika. Bumi memiliki 4 iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Sesuai yang ada dijelaskan pada perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim tadi. Yang dijelaskan dengan gambarnya, untuk iklim tropis berada di tengah garis khatulistiwa, lalu selanjutnya tropis, sedang, dan kutub berada pada ujung bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, adanya perbedaan iklim ini disebabkan oleh posisi relatif suatu wilayah di bumi terhadap garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa di sini digaris bawahi sesuai yang pada gambar tadi, sehingga menjadikan wilayah tersebut menjadi iklim dengan ciri-ciri tersendiri. Faktor-faktor penentuan kondisi iklim suatu wilayah dapat dilihat dari keanekaragaman vegetasi alam atau tumbuhan yang mendominasi daerah tersebut. Contohnya, tumbuhan pada hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan sabana, dan lain-lain sebagainya. Terbentuknya iklim dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh dua hal, yaitu rotasi dan revolusi bumi, serta perbedaan letak geografis. Iklim tropika ini adalah iklim yang hanya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Seperti di Indonesia, termasuk ke dalam iklim tropis. Kawasan tropis terletak di daerah isotherm di bumi bagian utara dan selatan, yaitu 23, derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lanjut,
Iklim tropis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan keadaan alam, yaitu daerah tropis kering seperti sabana stepa dan gurun pasir, kemudian daerah tropis lembab seperti hutan hujan tropis, daerah yang memiliki musim basah dan sabana lembab. Nah, Indonesia termasuk iklim mana? Indonesia termasuk dalam iklim tropis basah atau wilayah dengan iklim hangat lembah. Hal ini ditunjukkan dengan ciri-ciri berupa: pertama, wilayah Indonesia memiliki kelembapan udara yang relatif tinggi, umumnya di atas 90%. Lalu kedua, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Ketiga, memiliki suhu tahunan lebih dari 18 derajat Celcius dan hampir mencapai 38 derajat Celcius ketika musim panas atau musim kemarau. Yang keempat, Indonesia memiliki perbedaan antara musim yang tidak terlalu signifikan, kecuali pada periode hujan yang sedikit dan hujan banyak disertai angin kencang. Apa sih ciri-ciri iklim tropis? Iklim tropis memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Pertama, daerahnya terletak di antara garis lintah 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, memiliki rata-rata temperatur suhu yang tinggi. Umumnya suhunya 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius atau lebih. Yang ketiga, pergantian suhu tidak terlalu ekstrim atau dapat dikatakan normal. Yang keempat, amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil. Yang kelima, cenderung memiliki tekanan udara yang rendah dan berubah secara perlahan serta beraturan. Yang keenam, penguapan air laut tinggi sehingga kondisi atmosfer memiliki banyak awan. Di sini karena penguapan air laut yang tinggi, maka terbentuknya awan juga banyak, begitu. Lalu yang tujuh, memiliki curah hujan tinggi dan lebih lama dibandingkan dengan wilayah dengan kondisi iklim lainnya. Lalu nomor 8, curah hujan yang tinggi menjadikan tanah pada wilayah tropis sangat subur. Jadi wilayah-wilayah dengan iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia memiliki tanah yang sangat subur, apalagi dikelilingi oleh banyak pegunungan. Lalu 9, wilayah dengan iklim tropis mendapatkan cukup sinar matahari sepanjang tahun. 10, wilayah iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lalu 11, memiliki tekanan udara yang rendah. 12, pada daerah dengan kondisi tropis basah, maka tumbuhan yang ada di hutan umumnya berwarna hijau dan lebat. Jika wilayah iklim tropis mengalami perubahan signifikan, maka akan mempengaruhi atau berdampak kepada iklim dunia secara keseluruhan. 14, suhu udara daerah tropis sangat tinggi, bahkan mencapai 45 derajat Celcius di siang hari dan mencapai 10 derajat Celcius pada malam hari di beberapa wilayah. 15, pada wilayah iklim tropis kering, udara dapat berbalik sangat cepat karena radiasi balik bumi yang berlangsung cepat. Oke, untuk pembahasan ciri-ciri atau karakterisasi iklim tropis sudah. Kita lanjut ke aktivitas ekonomi daerah iklim tropis. Apa aja aktivitas yang dapat dilakukan untuk ekonomi di daerah iklim tropis? Yang pertama, iklim tropis yang panas dan basah sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Daerah tropis di kawasan Asia Tenggara dapat memanfaatkan sumber daya alam di laut berupa bahan tambang, minyak bumi, gas alam, garam, dan protein hewani, ikan. Daerah-daerah tropis di kawasan Afrika juga dapat memanfaatkan iklim wilayahnya untuk pertanian, pertambangan, juga perindustrian. Nah, ada juga di iklim tropis ini kan memiliki curah hujan yang tinggi, khususnya di Indonesia. Nah, memiliki tanah subur. Nah, di sana kita bisa memanfaatkan dalam sektor pertanian dan perkebunan. Lanjut, flora dan fauna yang ada di daerah iklim tropis. Yang pertama, kita bahas flora daerah iklim tropis. Jenis hutan yang berada di daerah dengan iklim tropis adalah hutan hujan tropis. Salah satu ciri khasnya adalah flora yang homogen dengan pohon-pohon yang berdaun lebat sehingga hutan menjadi gelap. Jenis flora yang umum ditemukan hutan hujan tropis yaitu
meranti, kerwing, kapur, kayu besi, kayu hitam, palem, dan akasia. Nah, contohnya hutan-hutan tuh hutan hujan tropis di banyak lah macamnya. Oke, lanjut. 2. Fauna daerah iklim tropis. Fauna-fauna apa saja yang tersebar di wilayah tropis, yaitu sebagian besar Amerika sekitar gorila, gajah, terenggiling, kuda. Lalu sebaran fauna di Asia Tenggara, Asia Selatan, Indonesia Barat yaitu gajah, Asia, badak, harimau, beruang, orangutan, reptil, dan lainnya. Sebaran fauna Australis yaitu yang meliputi kepulauan Pasifik, Indonesia Timur yaitu cendrawasih, kakak tua, kiwi, koala, dan platypus. Sebaran fauna di Afrika Tengah, Amerika Selatan yaitu jaguar, beberapa jenis kelelawar, banteng, ikan endemik seperti piranha, dan kukang. Lalu ekosistem pada iklim tropika. Bagaimana ekosistem pada iklim tropika ini? Tumbuhan dan hewan tropis adalah spesies yang berasal dari daerah tropis. Nah, ekosistem tropis terdiri dari hutan hujan tropis, hutan tropis musiman, hutan gugur daun tropis, hutan berduri, padang pasir, dan tipe habitat lainnya. Seringkali ada keanekaragaman hayati yang signifikan dan terdapat endemisme spesies, khususnya di hutan hujan dan hutan musiman. Beberapa contoh keanekaragaman hayati yang penting dan ekosistem endemisme tinggi adalah hutan nasional El Yunque di Puerto Rico, hutan hujan Costa Rica dan Nicaragua, wilayah hutan Amazon di beberapa negara Amerika Selatan, hutan kering Madagaskar, biosfer Waterberg di Afrika Selatan, dan hutan hujan Madagaskar Timur. Seringkali tanah hutan tropis memiliki kandungan nutrien yang rendah, membuat cukup rentan terhadap teknik penghawa hutanan, peladangan, yang kadang-kadang merupakan elemen dari penggeseran sistem pertanian budidaya. Lanjut, dalam biogeografi, daerah tropis dibagi menjadi yang namanya paleotropika, yaitu wilayahnya Afrika, Asia, dan Australia, dan neotropik dengan wilayah Karibia, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Bersama-sama mereka kadang-kadang disebut juga dengan yang nama pantropik. Jadi untuk wilayah Afrika, Asia, dan Australia, daerah tropis tersebut dinamakan paleotropika. Kalau untuk wilayah Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan dinamakan neotropik. Jadi kadang-kadang mereka bersama dinamakan dengan disebut juga dengan pantropik. Nah, contoh-contoh kota tropis yang ada di bumi yaitu pertama Nairobi, yaitu negara Kenya. Yang kedua negara Singapura. Yang ketiga kota Jakarta, yaitu negara Indonesia. Lalu ibu kota Manila di negara Filipina, ibu kota Bombay India, lalu ibu kota Brazil Rio de Janeiro. Oke, kita sudah berada di penghujung slide. Semoga paham terhadap apa yang saya sampaikan dan bisa dimengerti apa yang telah saya sampaikan tentang materi iklim tropis dan bagian-bagiannya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi PowerPoint agroklimatologi Dharma A. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan pembaca, dan kepada dosen saya yang telah membimbing, yaitu Bapak Zahlul Ihsan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Semoga dan saya ucapkan mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.